Sempurnakan hati dan jiwa, sembah ibadah raga dan takwa, luruskan laku sadar rasa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ijhar ala zahiri sultana la ilaha illallah. Ya Allah, tampakkanlah atas zahirku kekuatan la ilaha illallah. Ku pejamkan mataku, ku tarik napas hayat hidupku, tiada kekuatan dayaku, hanya yang ada Allah Tuhanku. Allahumma haqiq ala batini bihaqaiki ilaha illallah. Ya Allah, limpahkan batinku akan hak kebenaran la ilaha illallah. Bila disebut namanya, sadar diri padanya, ku tarik napasku miliknya, berserah diri padanya. Allahumma astur aurati wa ahli bifadli la ilaha illallah. Ya Allah, lindungilah aku dan keluargaku dengan keutamaan la ilaha illallah. Gejolak setan diri, angkara murka, nafsu dunia, harta tahta dan wanita, jabatan kaya dan berjaya, ku bentengi zikir Allah Ta'ala. Allahumma taglibu kulla syai'in bi'izzati wa quwwati la ilaha illallah. Ya Allah, Engkau mengalahkan segala sesuatu dengan kemuliaan dan kekuatanku la ilaha illallah. Asik ke jiwa kalimatnya, patuh semua karena kalimatnya, sempurna jiwa salawat rasulnya, tak ada bisa melawannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kabul hajatku semua, tenang hati penuh bijaksana, sabar, tawakal, syukur dan ridho, insanul kamil, rahasia langit semesta. Allah, Allah, Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin insanin kamil.
kamilin salatan takrimuna biha wa tubarikuna fid dunya wal akhirah wa ala wa sahbihi wa barik biadadi fi ilmillah. Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin insanin kamilin salatan takrimuna biha wa tubarikuna fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik biadadi fi ilmillah. Allah wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ibnu Athaillah wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam wa walidayna wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Syaikhulahum al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa Ijuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah. Wa nafa'ana bihima insyaallah wa ulumu bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam Allah mencurahkan salawat rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah memanjangkan umur kita, sehat afiat bagi kita, keluarga kita, anak-anak kita. Semoga Allah selalu meluaskan, memperbesar dan memperbanyak rezeki dan nikmatnya kepada kita. Diberikannya perasaan untuk dapat melihat dan mengagungkan jalal dan jamal Allah. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang bagaimana orang wusul kepada Allah Azza wa Jalla. Itu wusul artinya orang yang sampai kepada Allah. Siapa manisir wusul ila Rabbillah, siapa yang wusul itu kepada Allah Azza wa Jalla itu, maka beliau menjawab wusul itu bergantung atau dapat terlihat seberapa besar dia berilmu tentang wusul itu. Atau bahasa beliau wusuluka itu ialah wusulu ilal ilmi bihi, yaitu wusulmu kepada ilmu yang kamu pelajari terhadap tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana orang yang dikatakan tadi wusul kepada Allah dan yang dikatakan dengan berilmu dengan ma'rifatullah itu ialah terbagi pada 3 keadaan, yaitu orang yang sudah mampu panah dia. Jadi orang yang sampai mengetahui ilmunya itu ialah orang yang panah, sampai dia di posisi puncak ilmu, namanya panah. Panah itu terbagi 3 keadaan menurut Syekh Ibnu Athaillah, yaitu panah pada
makna fi af'alilah, perbuatan Allah. Kemudian pana pada sifat minggu kemarin. Yang ketiga adalah pana pada zat Allah Azza wa Jalla. Kenapa jadi dikatakan pana di dalam hal ini? Ialah karena dia orang yang pana itu berarti orang itu musyahadah kepada Allah. Maksudnya adalah menyaksikan Allah. Maksud menyaksikan ini mengenali dia betul tentang af'al Allah Azza wa Jalla, berarti dia pana fi af'alillah. Mengenal betul, menyaksikan, maksudnya adalah mengenal Allah pada sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah berarti dia mengenal Allah, berarti dia pana fi sifatillah. Yang ketiga adalah pana fi zatillah, pana pada zat Allah Azza wa Jalla. Saudara sekalian, tentu saja istilah bahasa nilai-nilai sesuatu makna sifat itu, misalnya sifat Allah ada juga pada sifat manusia. Bukan berarti Allah lalu menyentuh manusia, masuk di diri manusia, tidak seperti itu. Maksudnya ada kesamaan di situ. Misalnya sifat Allah adalah kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Manusia juga ada punya sifat kudrat, kekuasaan. Berarti manusia disifati oleh sifat Allah. Maksudnya adalah kalau ada orang berkata seperti itu, maksudnya adalah manusia juga kuasa, tapi kekuasaannya terbatas. Tapi disadari keterbatasannya itu karena Allah membatasi. Dan kudratnya manusia, kemampuannya manusia itu, kudrat manusia itu adalah dari sifat Allah, ya kan? Kalau tidak ada sifat Allah kudrat, tidak mungkin ada kehidupan ini bisa kudrat, begitu, ya kan? Jadi bukan bersentuhan seperti itu, tetapi yang dimaksud adalah, nanti ada diterangkan oleh saya, tetapi yang dimaksud itu adalah bagaimana manusia tergambar pada diri manusia itu sifat-sifat Allah, itu kan? Sifat-sifat Allah pada dirinya itu kudrat, apalagi kita mampu mendengar, melihat, ya gitu kan? Mendengar, melihat, wujud ada, gitu aja lah. Sama ya kalau sifat Allah dah, iyalah. Wujud kita ada, kidam kada ada kita, nang ada kita apa? Panah kita bisa hancur, iyalah. Kalau Allah Azza wa Jalla bako, ya kalau kidam, sedia dulu kita tidak ada itu. Bako kita tidak bako. Nah, tapi kita wahid. Nah, kita wahdaniyah, wujud wahdaniyah juga kita tidak ada sama dengan kita kan? Adalah sama. Nah, tapi namanya kita sama juga manusia. Nah, itu rupa-rupa manusia, sifat pada sifat ketuhanan pada diri manusia. Mampu kita berjalan, berdiri. Allah Bang, Allah Maha Kuasa. Kalau kita mampu aja, ya kuasa juga lah. Kuasa sekitar tertentu terbatas. Mendengar kita terbatas, sangat terbatas. Melihat kita, Allah juga Samiun Alim. Allah mengetahui, Allah Basyirun, Allah melihat. Kita melihat juga, tapi kita melihat kita dibatasi oleh Allah. Sangat maha sedikit penglihatan kita. Nah, itu tadi itu. Nah, berarti kita punya ada sifat, ya, sifat-sifat itu ada pada diri kita. Melihatkah kita dengan Allah? Maksudnya melihat dengan diri Allah, menyadari, ya kan? Menyadari bahwa apa yang ada pada sifat-sifat kita manusia ini adalah semata-mata adalah anugerah pemberian Allah yang dibatasi Allah keadaan. Nanti kalau pian masuk surga nanti, diperbesar kemampuannya. Masya Allah, diperbesar kemampuannya. Ya kan ada mengatakan istri laki-laki nanti akan ada mengatakan 420 orang, ada riwayat mengatakan 1200 orang istri laki-laki. Opian bibini sampai 1000 kaulah. Kalau di dunia ya lah, tapi di akhirat bisa. Ya itu kan berarti kemampuan ditambah. Nah, penglihatan, sekarang penglihatan sampai ke sana aja kabur dah kita misalnya. Tapi nanti di akhir penglihatan kita seluas sejauh memandang. Ya, tidak bisa digambarkan kemampuan manusia. Umur manusia di dunia betuha, usia yalah, di akhirat kena umur abadi, diabadikan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Mudahan kita semuanya yang hadir sini masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
Nah karena itu orang yang usul itu ada 3 dia keadaan musyahadah aja Ibnu Athaillah, musyahadah menyaksikan pada af'al Allah. Yang kedua adalah musyahadah pada sifat Allah, yang ketiga adalah musyahadah pada zat Allah. Dah. Maka pada makom yang kedua itu, yaitu pada sifat, fayakfu bi maqamil haibah, yaitu pada martabat makom kedudukan haibah. Haibah itu orang yang sudah merasakan dahsyatnya pemberian dan anugerah Allah Azza wa Jalla, dirasakannya. Kalau kita ini kan sekali-sekali ya dapat rezeki lebih pada biasanya, alhamdulillah. Kalau dapat rezeki yang sudah biasa-biasa aja, setiap hari kita dapat berjalan, kita dapat duduk, kita dapat apa, dan seperti biasalah kita, mana ada kita ucapkan alhamdulillah aja lah. Nah, tapi orang yang haibah, yang mendapatkan haibah dari Allah, itu dia merasakan betapa seluruh kehidupan ini dirasakan adalah pemberian Allah. Jadi dia kagum merasakan dahsyatnya Allah. Nah, kita terganggu sudah. Ada kabar kawan jar main bola di TV jar, Ronaldo malam ini jar jadwalnya. Wah, terganggu dah kita, lalu aja otak kita ke kemana? Ke TV ya lah. Yang kita kagumi adalah Ronaldo ya lah. Nah kalau orang haibah nih tidak ada lagi kagum kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah kayak itu nah. Wal unsu atau wal unsi di sini atau al unsu itu, dan dia karena merasakan kagum Allah, merasakan dia manisnya kekagumannya kepada Allah. Minal jalal wal jamal, merasakan dia manisnya mengagungkan Allah. Kalau dikatakan manisnya beribadah, waktu beribadah aja merasa manis. Tapi ini manisnya merasakan dalam kehidupan hari-hari kebesaran dan keindahan Allah. No, berat kerak. Jadi ilmu seperti ini tidak apa-apa disampaikan kepada orang, supaya orang itu makin kagum kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dilarang. Kenapa? Bagus itu. Itulah inti agama. Inti agama itu. Nabi SAW di Gua Hira itu beliau melakukan apa? Tafakkur kepada Allah Azza wa Jalla. Tafakkur, beliau memahami Tuhan, mengenali Allah Azza wa Jalla. Itu inti agama memang. Coba lihat Isra Mi'raj berapa kali kita disuruh sholat? Berapa? 50 kali. Ya lah. Ada sanggup kita? Tidak sanggup ya? Nah, diganti jadi 5 kali aja. Nah, bermudah, benyaman. Nah, dicobain dulu kan namanya, ya, kan suaranya. Jadi enak. Jadi 5 kali aja sehari. Ya Pak, ayo. Kurang 50. Sisanya di mana? 45-nya. 45-nya sehari-hari kita ganti dengan hari-hari kita. Subhanallah. Wa fi qalbihi minal jalal wal jam, terasalah dia di hatinya tuh minal jalal wal jamal, kebesaran dan keindahan Allah. Kalau kita hubungkan dengan kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani, ini masuk daripada yang kata beliau wa amma zikrul qalbi, adapun yang disebut dengan zikir qalbi itu ialah, jar beliau, ialah syuhudu fi qalbihi jalal wal jamal, atau mulahajatum fi qalbihi, berbekas di hatinya orang berzikir hati itu ialah itu kan adanya tentang kebesaran dan keindahan Allah, berbekas bagi dirinya. Ulun misalnya melihat Pak Yono umur sekian masih sehat, ulun Masya Allah, kawannya Tuhan memanjangkan umur Pak Yono misalnya, menyehatkan Pak Yono, alhamdulillah. Ulun melihat Pak Yono dapat nikmat yang besar sekali dalam hidup misalnya kan. Misalnya ulun nih sebagai manusia, saat itu ulun memuji Allah, bukan memuji Pak Yono, tapi yang ulun puji hakikatnya adalah Allah. Ya Allah, jarulun panjangkan umur Pak Yono nih, mudahan sehat afiatkan Pak Yono, atau pian-pian yang lain sehatakan pian. Pada saat itu ulun memuji Allah,
Karena ulun tahu yang bisa menyehatkan pian itu hanya Allah. Lalu ulun mengagumi Allah pada melihat pian-pian. Ya Allah, jalan panjangkan umur pian. Nah, itu musyahadah minal jalal wal jamal. Menyaksikan Allah pada kebesaran dan keindahan, yaitu pada sifat-sifat Allah yang memberikan semua itu. Itu. Jadi orang yang dekat kepada Allah, Nabi Muhammad itu seperti itu beliau itu. Makanya beliau itu tidak seperti kita gegabah. Kalau kita kan bertemu lawan kawan hendak mengejek aja lawan kawan kita. Iyalah, hendak kita ejek-ejeki. Nabi Muhammad kan tidak seperti itu beliau. Beliau melihat orang sampai masa depan orang, sampai akan datang orang. Kasihan Sidin, lalu Sidin meminta kepada Allah. Iyalah, makanya doa-doa Nabi itu banyak benar. Subhanallah. Kalau diringkaskan ya sing banyak kan, apalagi kada diringkaskan lah. Itulah rutbatus saniyah. Wa min rutbatis wusuli wa minhum taraki, man taraka atau yarki. Nah, orang yang sudah naik ila maqamil fana mustamilan ala batinihi, yaitu orang yang pada makom yang ketiga, orangnya itu juga fana mustamilan. Mustamilan tuh yang terkandung di dalamnya, yang meleleh sudah jiwanya, hatinya, bersekujur jiwa hatinya sampai ke tubuhnya, ala batini, atas batin dirinya, anwarul yakin, yaitu yang disebut dengan cahaya keyakinan. Yakin itu kan kemarin ada 3, yalah, yakin, ilmu yakin, karena kita belajar dapat ilmu kita, yalah, lalu dengan ilmu itu kita jadi yakin. Karena kita belajar Allah itu ada, dipadahkan disampaikan oleh ilmu Allah itu maha ada, ya kan? Akhirnya kita belajar ilmu, timbullah yakin bahwa Allah itu ada. Batu yang kedua, kita hidup. Setelah kita hidup, kita menyadari kehidupan ini, ya kan? Menyadari kehidupan bahwa Allah itu ada. Berarti kita sudah berada, benar-benar ada Allah. Melihat kupu-kupu indah, siapa yang kau bisa menciptakan kupu-kupu nih? Berarti kita masuk di wilayah yang kedua, namanya ainul yakin. Ain itu artinya mata yakin, artinya seolah-olah melihat dalam Tuhan tuh. Tapi pada sifat-sifat Allah aja yang kita lihat, yaitu sifat kebesaran keindahan Allah atau sifat kekuasaan Allah. Iyalah, ainul yakin namanya. Nah, yang ketiga nanti hakul yakin. Wal musyahadatu fayagibu fi suhudihi an wujudihi. Maka saat itulah mulai dia naik terus, setelah pada sifat naik lagi ke atas, menyaksikan zat Allah Azza wa Jalla. Fayagibu li wujudihi. Maka bahkan jangankan dirinya pun hilang, seolah-olah hilang, dirinya pun juga tidak ada lagi dirinya. Yang ada adalah kehebatan Allah Azza wa Jalla. Makanya yang biasa kita bicarakan hari-hari biasanya, meskipun mungkin seseorang itu ada memiliki kelebihan yang banyak diberikan Tuhan, kayak Sidin tidak merasa Sidinnya nang kaya, yang kaya itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kayak itu bagus kalau toh Sidin bersedekah banyak benar. Wah, hebat banget pian, banyak banget bersedekah. Sidin tidak merasa Sidin banyak bersedekah. Yang dia rasakan Tuhan yang mengeluarkan biaya dan uang-uang itu untuk kepentingan orang lain. Sidinnya mengagumi Allah, ya Masya Allah, hebatnya Allah memberikan rezeki. Nah, melewati aku, sampai Sidin karena rancakan kesering-seringan lupa Sidin pada lewat Sidin, disangka Sidin Allah semuanya dah. Itu artinya sekujur tubuhnya mustamilan fi batinihi. Yalah, apa meleleh, apa itu bahasanya mustamilan itu, atau bersatu dengan pengertian fi batinnya. Yalah, satu kesanuan dah. Kayak apa? Subhanallah. Fa inna fiha, inilah hajat darbum min nuril musyahadah au min tazalli jati li kawasil muqarrabin. Inilah orang-orang terkhusus yang sangat dekat kepada Allah Azza wa Jalla,
darbun min tazalijat, dia tazalijat, dia sudah merasakan, melihat zat Allah Azza wa Jalla sampai dirinya pun lupa, dia tidak ada lagi kepada yang lain kecuali kehebatan keagungan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Nah itu, ayo kada kawa ini pas anak meninggal aja nah. Ya lah, semenit sebelum meninggal, semenit sebelum meninggal, tazalijat kita, iyalah. Nah, yang ada hanya Allah aja, yang hebat Allah aja semuanya. Ndak ada aku nih, ndak ada nol lalu aku nih. Yang ada alam semesta ini ndak ada. Pokoknya yang ada hanya alam semesta ini adalah gambaran tentang zat kehebatan Allah Azza wa Jalla. Tut meninggal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal pian, masya Allah. Nah, nang itu, ya kah? Nah, jadi tidak bisa ilmu ini disampaikan aja pun tidak bisa. Nah, itu mati lagi lampu nah. Apa mati mana lampu nah? Nah, jadi itu persoalannya lah, mudah-mudahan bermanfaat lah. Nah, kesimpulannya disimpulkan seorang lah. Bisa itulah nyimpulkan. Jadi orang-orang yang panah yang sampai wusul itu ilmu betul, tapi ilmunya diterapkannya dalam hidup hari-hari. Mudah-mudahan pian kayak itu kena ya lah. Nah, itu nang paling sudah puncak dah tuh. Nggak ada lagi puncak pada itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullahi ala nuri rabbina, salamullah ala nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, najroh ilaika ya naluridallah. Salamullahi ala nuri rabbina, nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, najroh ilaika ya naluridallah. Salamullahi ala rasulillah, salamun ala nabiyina, na'malu liqa awalau biru'yah, antakuna tahiyatas salami liqa'ana. Salamullah ala nuri rabbina, salamullahi ya man biyadihi ridallah, nazrah ilaika ya naluridallah. Ya Rabbi salli wa sallim ala rasulillah, Muhammadin sayyidil murtado, salatan daimatan fid darain, wa antad dia hawa ija